Halo, kembali lagi di segmen kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai formatting pada Fortran. Formatting ini berperan penting ketika kalian ingin menyimpan data maupun menampilkan data dengan tampilan yang sesuai. Maksud dari sesuai adalah ketika tampilan data ini sesuai dengan keinginan kalian dengan tujuan agar data tersebut mudah dibaca dan kemudian mudah dimengerti. Penggunaan format pada Fortran atau sebenarnya hampir pada semua bahasa pemrograman itu merupakan sesuatu yang sangat powerful atau berguna, namun juga memang sulit dipelajari atau membutuhkan effort yang lebih untuk mempelajari sistem format ini. Namun ketika kalian sudah bisa menggunakan format ini dengan baik, maka dari segi workflow penulisan programnya atau nanti ketika program sudah selesai, itu akan sangat membantu baik dari segi kalian untuk maintenance maupun dari pengguna untuk menggunakannya. Dari segi sintaks sendiri seperti ini, yaitu yang pertama adalah label number-nya, kemudian format, dan kemudian format specifiers-nya. Format specifiers ini adalah hal yang akan kita bahas pada segmen kali ini dengan lebih detail. Berikut adalah beberapa contoh dari format specifiers yang paling sering digunakan. Yang pertama adalah X format code, yaitu dari segi sintaks adalah NX, yaitu menggambarkan seberapa banyak space atau spasi yang di-include, yang disertakan pada suatu variabel atau pada suatu baris. Jadi N adalah jumlah spasinya dan X ini merupakan indikator atau parameter dari spasinya. Kemudian yang kedua I format code atau merepresentasikan integer. Dari segi sintaks adalah IW, maksudnya adalah kode integer atau parameter dan variabel integer dengan banyak spasi atau banyak digit sebanyak W. Jadi misalkan kalian menginginkan integer dengan jumlah digit 4, maka I4. Kemudian yang F, yang ketiga, atau floating number. Ini juga sama, ini untuk sintaksnya adalah FW.D. WI-nya ini adalah digit, sama seperti yang sebelumnya pada integer, dan D ini adalah jumlah desimal. Jadi misalkan kalian mempunyai bilangan atau mempunyai data dengan jumlah desimal berjumlah 3, maka bisa saja ditulis F 8,3. Jadi akan ada 8 digit dan 3 digitnya itu adalah desimal. Kemudian yang terakhir adalah A, yaitu berkaitan dengan karakter. Jika X, I, dan F itu berkaitan dengan angka, dan A ini khusus untuk karakter atau string. Selanjutnya ada E atau I format code. Nah, ini berkaitan dengan scientific notation atau biasa kita lihat sebagai 10 pangkat berapa. Jadi bilangan basis 10 pangkat dengan penggunaan bilangan real. Dan sintaksnya E kemudian W.D, sama seperti penggunaan pada floating number. Misalnya kita mempunyai bilangan berupa ini, minus 1,2345 hingga 9, kemudian 10 pangkat 4. Ketika kita menggunakan format E14.5, maka outputnya akan seperti ini. Dia akan menjadi minus 0, kemudian 10 pangkat 5. Kalau kalian bisa lihat di sini desimalnya berjumlah 5 dan di sini desimalnya juga berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada cara lain yaitu menggunakan sintaks tambahan seperti di bawah ini contohnya 1PE 14.5. Maksudnya sama seperti yang di atas, hanya saja kita menyertakan 1P ini untuk mengalihkan 10. Maksudnya adalah memundurkan dari yang tadinya 0,12 menjadi 1,2 dan implikasinya apa? Yang tadinya 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 4. Format ini penggunaannya sangat bergantung pada preferensi masing-masing sebenarnya. Ada yang lebih suka misalkan 0, ada yang suka lebih 1, ada yang suka bilangan misalkan 10, sekian. Itu disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Dan yang penting format ini digunakan agar memudahkan datanya untuk lebih mudah dibaca. Kemudian ada G format code. Sebenarnya GWD ini dari segi sintaks sebenarnya sama juga bilangan real, namun saja dia basisnya adalah floating number atau FWD ini secara sintaks. Tapi dia mempunyai keistimewaan ketika misalkan nilainya terlalu besar,
maupun juga terlalu kecil, maka dia akan secara otomatis pindah ke format ini, atau format scientific notation yang tadi menggunakan bilangan 10 pangkat. Misalkan untuk nilai seperti ini, seperti yang tadi disampaikan, minus 1,234 hingga sekian, hingga 9, kemudian dikali 10 pangkat 4, dia masih bisa ditampilkan secara penuh. Sementara ketika sudah sampai minus 18 seperti ini, dia akan ditampilkan dalam scientific notation. Kemudian beberapa catatan mengenai format features lainnya adalah yang pertama adalah forward slash, seperti ini. Ini secara singkat mendefinisikan bahwa setelah sintaks ini atau setelah penggunaan fitur ini akan ada baris baru. Jadi dia misalkan ini ada baris pertama, kemudian kalian forward slash, maka dia akan pindah ke baris kedua, turun ke bawah. Seperti enter sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah repeat factor. Misalkan kita langsung saja 4F12.5, di sini kalian sudah tahu F12.5 itu apa, namun angka 4 ini menandakan bahwa akan ada 4 variabel dengan format F12.5 atau sama saja seperti F12.5 yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Hal ini berguna jika kalian mempunyai banyak sekali variabel tapi mempunyai formatting yang sama, tinggal langsung saja misalkan 4 F12.5 atau misalkan kalian punya 8 variabel, maka langsung saja 8. Dan kemudian bisa juga digabungkan, misalkan kita lihat sintaks yang di bawah ini, 1000 itu adalah label numbernya, kemudian ini format, kemudian 1x, maka akan ada satu spasi, dan ini ada pengulangan 4F12.4, maka di antara floating number ini akan ada satu spasi. Selanjutnya pembahasan mengenai namelist. Namelist ini merupakan salah satu fitur dari Fortran, khususnya Fortran edisi tahun 90 ke atas atau yang lebih muda. Fitur ini digunakan untuk mendefinisikan input dan output dan secara tidak langsung kita mendefinisikan dari data structure-nya sendiri. Tujuannya apa? Jelas misalkan pada program yang lebih besar atau program yang punya proses simulasi atau perhitungan data yang sangat masif, ini akan berpengaruh sekali atau akan berperan banyak untuk mengefisienkan program agar lebih baik lagi. Sintaks dari namelist sendiri bisa kita lihat pada warna hijau ini, yaitu namelist, kemudian slash group, kemudian slash lagi, dan kemudian variable list-nya apa saja. Langsung saja ke contohnya, bisa kita lihat contohnya di sini namelist, kemudian garis miring input, kemudian garis miring variabelnya apa saja, yaitu sini ada length, kemudian width, thick, density, kemudian masuk ke baris selanjutnya, di sini ada bintang menandakan ini adalah terusan dari baris sebelumnya, kemudian garis miring output, kemudian bawah ada area, density, dan weight juga. Baris pertama ini menandakan input apa saja, variabel apa saja yang termasuk ke dalam namelist input, dan baris kedua ini menandakan variabel apa saja yang masuk pada namelist output. Kemudian pada proses read and write, yaitu input dan output, kita tidak perlu memanggil atau menstate tiap variabelnya, tapi kita bisa langsung menstate namelist-nya seperti apa. Misalkan kita akan membaca read, kemudian sini langsung namelist atau di sini adalah NML sama dengan input. Jadi dia akan langsung membaca variabel-variabel yaitu length, width, thick, dan juga density. Kemudian jika kita input nilainya seperti ini, maka dia akan ketika di read dia akan terbaca, kemudian terstore di programnya, dan kemudian bisa di output dengan nilai yang sama. Kemudian salah satu fitur yang menarik dari namelist ini adalah adanya fleksibilitas dalam pengisian nilai pada suatu parameter atau variabel. Jadi kita bisa menginisiasi atau mendefinisikan nilai pada variabel tersebut secara penuh, tapi bisa juga parsial atau perbagian. Misalkan di baris yang ini mengacu pada ini, pada kotak yang di kanan ini. Misalkan kita mendefinisikan title, kemudian flag, dan A sama dengan ini. Kemudian tentu saja begitu dicek outputnya akan seperti ini. Sementara pada kotak yang bawah ini, atau baris yang selanjutnya, kita mengganti pada title, pada digit ke-9 sampai 10 mengganti dengan 77. Kemudian A yang tadi nilainya beragam, 1,2, kemudian 3,3.
sampai 0. Sekarang diganti menjadi 5 nilai dengan nilai 10 atau 5 bilangan nilai 10. Kemudian hasilnya pada parameter variable title yang berubah hanya digit 9 dan 10 saja, 77. Dari yang asalnya 9 dan 0, kemudian menjadi 77. Dan tadinya nilai A yang beragam ini menjadi 10. Sekian untuk segmen kedua kali ini, terima kasih.